Paul Craig berhasil menuntaskan kerjanya di UFC London kemarin dengan kemenangan TKO di ronde kedua atas lawan yang berasal dari Brasil, Andre Muniz. Dan setelah dari kemenangannya ini, pesaing divisi kelas menengah 35 tahun ini langsung memanggil petarung yang dikenal dengan kemampuan gulat yang luar biasa, Bonickel, yang sejauh ini memiliki catatan rekor 5-0 di UFC dengan terakhir kali mengalahkan Sean Wadburn di UFC 2090. Ketika berada dalam obrolan di MMA Award, dia menjelaskan alasannya kenapa dia harus memanggil Bonickel untuk yang selanjutnya. Yang mana dari pengakuannya, Craig sangat tertarik untuk melawan Nickel karena menurutnya pegulat Amerika itu ditakuti oleh pesaing-pesaing lainnya hingga dia akhirnya memutuskan untuk melawannya dan mungkin sebagai jalan bagi keduanya agar sampai kepada peringkat pesaing di 15 besar. Dengan waktunya dalam olahraga ini yang semakin dekat, petarung Skotlandia ini ingin para penggemar tahu bahwa dia ada di sini untuk bertarung dan bahwa uang serta ketenaran tidak ada hubungannya dengan itu. Dia menginginkan pertarungan yang mengasihkan dan tidak banyak lagi. Aku katakan bahwa Bonickel adalah pertarungan yang mengasihkan. Aku tidak tahu kenapa orang lain tidak mau melawannya. Dia punya nama tentang dirinya dan dia bukan lawan di peringkat, namun dia memberiku keunggulan. Dan sehubungan dengan kemampuan gulatnya dan kemampuan jiu-jitsuku. Pertarungan seperti ini membuatku lebih bersemangat lagi. Aku hanya ingin terlibat dalam pertarungan yang menarik. Aku ingin memiliki semacam warisan. Aku ingin menjadi juara dan berada di Hall of Fame. Dan untuk itulah aku melakukannya di olahraga ini. Katanya menjelaskan alasannya tentang ketertarikannya melawan Bonickel. Akhir tahun ini Francis Ngannou akan melakukan debut tinju pro yang telah lama ditunggu-tunggunya dengan melawan Tyson Fury. Dan bukan sedikit para penggemar yang senang melihat The Predator mendapatkan kesempatan ini. Meskipun itu tidak akan menjadi harapan yang benar-benar diharapkan dari Ngannou dalam hal seberapa canggih keterampilan tinjunya di atas ring. Dan bukannya tidak menyadari dari sisi kelemahannya untuk beradu keterampilan tinju. Francis Ngannou pun mulai melihat ketertarikannya untuk berlatih dengan seorang mantan juara tinju sejati era 90-an yang telah terkenal di seluruh dunia, Mike Tyson. Dan dimungkinkannya juga dengan rival Tyson, Lennox Lewis, untuk mengantisipasi dari keterampilan Tyson Fury yang memang telah dikenal sebagai petinju terbaik saat ini. Dan ketika sang mantan juara tinju dunia ditanya dari potensi kedatangan Francis Ngannou yang akan berlatih dengannya, Tyson dengan sikat memberikan tanggapan yang menarik dengan mengatakan, "Aku ingin melakukannya. Itu keren dan aku menyukainya," kata mantan juara tinju dunia tersebut. Ini adalah jawaban yang singkat dan manis, namun itu pasti menarik melihat keduanya berinteraksi pada tingkat yang begitu intens. Dengan Mike Tyson yang pernah berada di ring dan melakukan semuanya di dunia tinju, yang kemudian Ngannou berharap untuk mengejutkan dunia. Meskipun dalam hal peluang Tyson Fury adalah favorit dalam pertarungan mereka. Khabib Nurmagomedov secara luas dianggap sebagai salah satu seniman bela diri campuran terbesar sepanjang masa. The Eagle pensiun dengan rekor sempurna 29-0 yang mencakup 19 penyelesaian dan 13 kemenangan di UFC. UFC Hall of Famer itu baru-baru ini mendapat pujian dari mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, ketika berbicara dengan Jim Nathan dan Matt Serra dalam sebuah wawancara eksklusif untuk UFC Unfiltered, di mana Trump menyatakan kekagumannya kepada mantan juara divisi kelas ringan yang tak terbantahkan The Eagle dan berpikir bahwa Khabib adalah petarung terbaik. Yang dijelaskannya dengan mengatakan, I think Khabib was great, and it looks like he probably doesn't come back. But I asked Dana last night, when is Khabib? Are you going to get him to come back? So, but I thought he was a seriously good fighter, right? I think He had something, yes. but I thought he was a fantastic fighter.
Rasanya tidak hanya Donald Trump saja yang menginginkan kembalinya sang legenda. Namun banyak penggemar lainnya di luar sana yang juga masih mengharapkan kembalinya, akan tetapi dapat dipastikan jika Khabib benar-benar telah putus hubungan dengan kompetisi MMA. Antara menarik dan tidak menarik, dua kalimat inilah yang terus membayangi dari pertarungan antara Islam Makhachev versus Charles Oliveira. Dalam artian menarik bahwa kedua petarung ini sama-sama petarung elit di divisi kelas ringan, dengan Oliveira sebagai yang lebih dahulu menjadi juara daripada Islam Makhachev. Dan hal yang tidak menariknya mungkin ini memang pernyataan yang masuk akal dari seorang pelatih MMA yang mengaku bahwa tidak bersemangat untuk pertandingan ulang tersebut. Pertandingan ulang yang akan berlangsung di Abu Dhabi di UFC 294 ini hampir bisa dikatakan sebagai tayangan ulang dengan tempat dan tujuan yang sama dan juga sekaligus dengan hasil yang sama. Klaim ini disampaikan oleh seorang pelatih yang telah membawa Aljamain Sterling menjadi juara, Ray Longo, di mana dia melihat bahwa pertarungan itu akan berlangsung tanpa memiliki apapun perbedaan dari pertandingan mereka sebelumnya. Dan malah pelatih ini mengaku mungkin lebih suka melihat pertandingan ulang antara Islam Makhachev versus Alexander Volkanovski, yang dinilainya pertarungan itu akan lebih dekat lagi daripada melawan Oliveira, yang dijelaskannya dengan mengatakan, I mean, unfortunately, I think it's the same problem we have with a lot of divisions. I think Charles could beat everybody but this guy. I honestly, look, I haven't thought about it. I think it's the same fight. Maybe a minute longer or whatever, but I think it's the exact same fight. And I don't know, for some reason, I'm not even excited about the fight. I would have rather seen somebody else in there. Di luar dari klaim pelatih MMA itu yang menyebutkan bahwa pertarungan itu hanya mengulang episode sebelumnya tanpa memiliki perubahan yang lebih berbeda lagi. Namun pada pernyataan yang terakhir, jika dia lebih menyukai ada orang lain berada di sana daripada Oliveira, merupakan sebuah jawaban yang tepat yang mungkin paling disetujui oleh semua penggemar, baik di dunia nyata maupun tidak nyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.